Terima kasih, Gusti. Mundur. Mundur! Cepat tinggalkan tempat ini! Baik, Yang Mulia. Setelah semuanya selesai, mendadak saja datanglah Begawan Sidik Mulia yang kemudian menghampiri muridnya dan mengatakan bahwa sang patih harus segera ke Saopitu sebab ia khawatir dengan nasib para putra yang saat ini sedang menduduki kerajaan itu. Karena Prabu Baka dan para pengikutnya akan kembali masuk ke Saopitu dan menguasainya lagi. Mendengar semua itu, Patih Batik Matrim pun segera menuju Saopitu di saat itu juga. Sedangkan Ramajagandhi dan Danurwenda yang telah menelusuri seluruh kerajaan Sawopitu itu pun tidak menemukan tanda-tanda adanya orang-orang Malwapati di sana. Pandega prajurit itu tidak bohong. Seperti yang dikatakannya, Sengkang Baplang pergi mengejar Uapati ke kandang Bubra. Dan kita jangan buang waktu lagi. Ayo, kita ke sana. Baik. Maaf, kalau pengawal kalian terpaksa kubuat tidak bisa meniup tanda bahaya yang harus ditiupnya Danurwenda Ramajagandhi. Keterlaluan kau, Prabu Baka. Para manusia serigala yang diperintah Prabu Baka untuk mengikat mereka berdua pun justru terikat oleh tali-tali mereka sendiri. Sebab dua putra Malwapati itu jelas-jelas bukanlah tandingan mereka. Dan dalam waktu singkat, para manusia serigala itu pun tumbang seluruhnya. Melihat semua itu, kemudian datanglah Ki Sardulo Yudo dan Ki Payung Sarogo yang langsung menyerang mereka berdua. Dan kali ini, Ramajagandhi dan Danurwenda pun dibuat kerepotan oleh serangan cepat kedua lelaki tua tersebut. Hingga akhirnya mereka pun harus terlempar beberapa tombak ke belakang akibat tendangan keras orang-orang tua itu. Setelah kembali bangkit dan berdiri tegak, Danurwenda pun diserang oleh ketiga putri Prabu Baka, dan mereka pun mengadu kekuatan dan kesaktian masing-masing. Ya, Ramajagandhi pun jatuh tepat di kaki Patih Batik Matrim romonya yang ternyata baru saja tiba di tempat itu. Ia pun kemudian mengatakan bahwa cambuk Ki Payung Sarogo sangat dahsyat sehingga membuatnya terlempar seperti itu. Tak lama berselang, giliran Danurwenda yang terlempar akibat tendangan keras lelaki tua tersebut. Batik Matrim pun kemudian menyuruh mereka berdua untuk beristirahat terlebih dahulu dan dirinya sendiri yang akan turun tangan menghadapi gerombolan Prabu Baka itu. Selanjutnya, Mahapatih Malwapati itu pun segera melangkah beberapa tindak ke depan dan memerintahkan supaya Prabu Baka menyingkir dari Saopitu, sebab ia bukanlah siapa-siapa di kerajaan tersebut. Ya, pertempuran besar pun akhirnya terjadi di antara mereka. Tampaknya Prabu Baka benar-benar merasa terhina oleh kata-kata Batik Matrim barusan. Dan terlihat jelas jika pasukan Malwapati lebih unggul dibanding pasukan Prabu Baka yang kebanyakan terdiri dari para siluman kesasar tersebut.
Melihat ada seorang prajurit saup itu di antara para pasukan Malwapati, Prabu Baka pun kemudian langsung mencengkram dan menyeretnya ke hadapannya. Ia pun sangat marah dengan Pandega saup itu yang dianggapnya telah berkhianat itu. Dan dengan kasarnya, ia pun segera melempar Pandega tersebut yang kemudian langsung ditangkap oleh Patih Batik Madrim sehingga ia tidak sampai terjatuh ke tanah. Terima kasih, Gusti. Mundur. Ya, lagi-lagi Prabu Baka pun hanya bisa kabur dan kabur lagi. Sebab ia pun sadar bahwa tidak mungkin mereka bisa mengalahkan Mahapati Malwapati yang sakti mandraguna itu. Sedangkan Gendrawani pun menjadi sangat senang melihat gerombolan Prabu Baka yang telah kabur. Sebab dengan demikian ia merasa bahwa hal itu akan mempermudah mereka untuk menyerang kelompok Patih Batik Madrim yang sedang kelelahan itu. Apalagi di saat itu, ternyata Batik Madrim pun memutuskan untuk kembali ke Malwapati dan ia pun menyerahkan keamanan saup itu kepada Tumenggung Prabaskara dan Tumenggung Katiwanda. Dua temenggung itu bertugas untuk menjaga saup itu sampai kerajaan itu diserahkan kepada yang berhak mendudukinya. Adi Tumenggung, sepertinya Adi Tumenggung berdua harus tinggal di sini. Sendiko Dawu. Dan jangan khawatir. Pandega prajurit saup itu akan kembali mengumpulkan sisa-sisa prajurit saup itu yang bubar untuk menjaga keamanan. Benar, Gusti. Dengar baik-baik. Sebentar lagi akan kucipta 2 naga besar penyembur api. Dengan kedua naga besar itu, kalian berlindung di belakang untuk memasuki gerbang saup itu. Iya, Nyi Ratu. Seperti yang telah dikatakannya, Gendrawani pun kemudian segera menciptakan 2 naga api yang akan menyerang kelompok Patih Batik Madrim. 2 naga api tersebut pun kemudian muncul dari dalam tongkat naga api milik Gendrawani dan langsung menuju istana saup itu. Sedangkan pada saat itu, Patih Batik Madrim dan Nurwenda, Ramaja Gandhi dan Lokahita pun berpamitan untuk pulang ke Malwapati. Gendrawani yang baru saja menyadari hal tersebut pun kemudian menjadi sangat senang karena beban mereka akan menjadi lebih ringan sebab lawan mereka kini tinggallah 2 temenggung dan beberapa prajurit saja. Gendrawani pun kemudian segera memerintahkan para pasukannya untuk menyerang secara serentak. Saat itu juga gerbang utama saup itu pun tiba-tiba jebol oleh 2 naga api itu yang diikuti oleh para pasukannya yang lain. Tumenggung Prabaskara dan Katiwanda yang baru saja hendak masuk ke Kedaton pun menjadi terkejut sebab mereka tidak menyangka jika akan diserang secepat itu. Akan tetapi tiba-tiba muncullah Resi Masyura dan Begawan Sidik Mulya yang kemudian mengusir seluruh pasukan Gendrawani tersebut hingga mereka pun lari kabur dan terbirit-birit. Pada saat itu, Gendrawani pun sedang berada di udara dengan menumpangi sekumpulan awan seperti Dragon Ball. Ia pun melihat semua yang dilakukan oleh Resi Masyura dan Begawan Sidik Mulya di bawah sana. Dan kini mereka pun saling bertatap muka dengan sama-sama menumpangi sekumpulan awan. Ratu Menanggas itu pun menjadi marah melihat pasukannya menjadi berantakan. Ia pun tak habis pikir mengapa sang Maharsi selalu mencampuri urusannya itu. Selanjutnya, Gendrawani pun segera mengeluarkan naga api kembali dengan tongkat yang berada di tangannya.
Namun, Resi Masyura pun hanya tersenyum melihat semua itu, sebab ia pun bisa dengan mudah menghancurkan naga itu dengan naga ciptaannya sendiri. Ya, kemudian tidak berhenti sampai di situ saja. Gendrawani pun kemudian kembali menyerang sang Maharesi dengan tongkatnya yang berubah menjadi ribuan hewan ganas seperti kelelawar, buaya, ataupun kalajengking. Dua manusia sakti golongan putih itu pun cukup kerepotan menghadapinya. Namun, itu tidak berlangsung lama karena sesaat kemudian Resi Masyura pun telah bisa menguasai keadaan dan segera menghancurkan semua hewan-hewan celaka itu berikut tuannya. Sembah kami katur Sang Maharesi. Semoga setelah kejadian ini tidak terjadi apa-apa lagi. Kini kita menuju Malwapati, di mana Prabu Angling Dharma pun menyatakan bahwa urusan Suro Barong dan dampak buruknya telah selesai dan tamat. Selanjutnya, Sang Prabu pun membahas tentang kerajaan Saopitu sendiri yang kini sedang kosong dan tidak lagi dikuasai oleh Sengkang Baplang maupun Prabu Baka. Sang Prabu pun memutuskan untuk memperkuat penjagaan di sana dengan mengirim pasukan yang cukup. Bini Sepuh Rikmaseta pun kemudian mengemukakan pendapatnya bahwa seharusnya mereka segera menyerahkan Saopitu kepada pewarisnya yang sah. Dan mungkin Pandega Saopitu yang masih setia kepada Prabu Jayadipa mengetahui tentang pewaris tahta yang seharusnya menduduki kerajaan itu saat ini. Pasti masih ada pewaris syah lain yang bisa dipercaya menduduki tahta Saopitu. Bukan begitu? Saya yakin Pandega prajurit yang masih setia pada Saopitu mungkin bisa memberikan keterangan kepada kita. Iya kan, Nanda Prabu? Iya, iya. Saya setuju dengan pendapat Bini Sepuh. Iya, Dinda Prabu. Ya, Dinda setuju.